Dengan memahami hasil tes Stephen, kita jadi tahu bahwa ada faktor genetik yang mempengaruhi cara berpikir dan pola hidup kita. Tentu saja setiap manusia berpikir menggunakan sebuah organ yang bernama otak. Dan rupanya otak manusia itu ada belahan dan lapisannya. Dari kelima belahan otak, yang paling sering digunakan oleh tipe thinking introvert adalah belahan otak kiri atas, yang dalam bahasa ilmiahnya disebut neokorteks kiri. Belahan otak dominan ini yang dalam ilmu Stephen dinamakan mesin kecerdasan. Sebagaimana mesin, tentu saja ada hard disk dan juga ada operation systemnya. Mesin kecerdasan di dalam Stephen merupakan operation system pada otak. Dengan demikian, cara berpikirnya bertipe thinking. Selain belahan otak, ada lapisan otak yang aktif di antara lapisan otak luar dan dalam. Pada thinking introvert, lapisan otak yang aktif adalah lapisan dalam. Stephen menyebutnya introvert, sementara lapisan otak luar itu extrovert. Introvert, extrovert Stephen berbeda dengan introvert, extrovert dalam psikologi umum. Di Stephen, introvert, extrovert menunjukkan letak drive motivasi dari mesin kecerdasan. Bisa dibayangkan ya sebagai sebuah lapisan bahwa lapisan otak luar yang berwarna abu-abu itu karakteristiknya renggang sehingga mudah dipengaruhi oleh lingkungan luar. Disebut juga drive motivasinya dikendalikan dari luar ke dalam. Sementara lapisan otak dalam yang berwarna putih itu karakteristiknya rapat sehingga sulit dipengaruhi dari luar. Dengan demikian, maka drive motivasinya dikendalikan dari dalam keluar. Perpaduan antara mesin kecerdasan dengan drive motivasi ini disebut sebagai personality genetik. Mesin kecerdasannya thinking, drive-nya introvert, sehingga personality genetiknya adalah thinking introvert atau TI. Memahami amanah yang dititipkan berjenis thinking introvert membuat kita bersyukur bahwa dianugerahi paket lengkap berisi kekuatan dan kelemahan dengan tipe thinking introvert. Agar rasa syukur semakin besar, semestinya berfokus pada pengembangan kekuatan sehingga kelemahan-kelemahannya akan tertutupi dengan sendirinya. Fokus, satu, hebat. Yuk kita sekarang bahas apa saja kekuatan dan kelemahan, juga bagaimana sebaiknya menggembleng kekuatan agar semakin optimal bermanfaatan hidupnya thinking introvert. Think kata kuncinya, maka cara berpikirnya dominan logika, menggunakan kekuatan analisa. Baginya setiap informasi yang bisa masuk di akal akan lebih mudah ditangkap dengan seksama. Terkadang sulit menerima pengaruh dari luar diri. Ternyata ini adalah efek dari lapisan otak dalam yang lebih aktif. Dia tak mudah hanyut dengan percakapan orang di luar dirinya. Yang terutama adalah tak mudah terpengaruh dan percaya dengan pendapat orang lain. Sesungguhnya yang terjadi adalah ada dorongan dalam diri untuk menggali dan mendalami permasalahan secara khusus dan mendalam. Biasanya lagi, agar bisa menerima informasi dari luar, maka akan melakukan pencarian data dan fakta yang sistematis dan terstruktur sehingga meyakinkan bahwa hal tersebut penuh kepastian. Dia lebih senang bekerja efektif, mengharapkan hasil dengan standar kepastian tinggi, cenderung memilih membuat sistem yang efektif sehingga segala sesuatunya berjalan otomatis dan stabil dalam kepastian yang tinggi. Urusan dengan mesin dan teknis menjadi hal yang penting baginya. Dalam mengeluarkan uang, dia juga efektif. Biasanya cenderung berhitung dengan seksama. Seperti pelit ya. Nah, dalam hal berbagi pun juga demikian. Dia cenderung menyukai menyumbangkan pikiran daripada menyumbangkan uang, karena menurutnya hal itu lebih efektif. Uang yang masuk ke kantong akan cukup sulit keluar tanpa perhitungan data kebutuhan yang pasti. Dalam urusan belajar akademis cenderung sebenarnya dia tak mengalami masalah banyak. Selama basic kemampuan berhitungnya baik, maka urusan berhitung menjadi hal yang simpel baginya. Kemampuan berhitung tak hanya yang berhubungan dengan angka, namun juga kemampuan tentang berhitung untung rugi, baik buruk, benar salah, juga menjadi hal yang bisa dilatih untuk mencapai kesuksesannya. Dengan drive motivasi di dalam dirinya, maka perlu internalisasi pentingnya belajar secara formal dan berkelanjutan. Diusahakan agar proses belajar menjadi sebuah kebutuhan bagi dirinya.
Dengan internalisasi kebutuhan belajar, maka diharapkan kesukaannya membaca dan menggali ilmu pengetahuan secara mendalam akan senantiasa menjadi kebiasaan dan menjadi jalan untuk menemukan way out, jalan keluar dari setiap permasalahan. Nah, tapi terkadang ada ketakutan untuk keluar dari zona nyaman. Keinginan untuk diladeni dan menggampangkan urusan sering menjadi kendala dalam menuju kesuksesannya. Meski mudah menangkap materi pelajaran, namun cenderung gagal menangkap gambaran besar dari segala hal. Terlalu logisnya terkadang membuat perasaannya menjadi tumpul. Dia berusaha adil, melihat segala sesuatu secara hitam dan putih, namun terkadang kurang bijaksana dalam menghadapi nilai yang menyentuh rasa. Dalam urusan cinta juga demikian. Tipe thinking introvert akan kagum pada orang yang dianggapnya pintar, baik dan berwawasan luas. Namun tak mudah baginya mengungkapkan rasa cintanya. Mulutnya seakan kaku dan tak menemukan kata yang pas untuk menyampaikan cintanya. Harapannya adalah orang lain tahu dengan sendirinya apa yang dipikirkannya. Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir cintamu, terpaku pada pandanganmu, caramu melihat dunia. Ku harap kau tahu bahwa ku terinspirasi hatimu. Ku tak harus memilikimu, namun bolehkah ku selalu di dekatmu. Pada akhirnya tipe thinking introvert cenderung menjadi secret admirer, pengagum rahasia. Sesungguhnya mereka perlu bantuan orang lain untuk menjadi sarana penyampai cintanya. Maka ta'aruf, reuni menjadi ajang yang terbaik dalam menemukan pasangannya. Dengan baterai dari diri sendiri, kecenderungannya adalah mandiri, bekerja sendiri dan lebih memilih mencari data atau menguasai permasalahan secara mendalam dengan caranya sendiri. Tampak kadang-kadang terlalu keras kepala, namun bila ada hal yang gagal, cenderung hilang rasionalitasnya dan malah bergantung dengan faktor lain yang biasanya irasional. Pada saat seperti inilah dia cenderung mudah untuk diprovokasi dan tak lagi melihat data atau fakta yang menjadi acuan rasionalitasnya. Dia akan merasa sukses bila diberi kepercayaan dan tanggung jawab dalam mengelola bidangnya sendiri. Untuk itu semestinya dia punya lokasi atau kantor yang pasti untuk memulai membuat tapak keberhasilan. Lokasi ini sebaiknya permanen agar usahanya stabil dan terstruktur. Dari lokasi ini kemudian semestinya dia memulai dan mengusahakan agar hal-hal lain yang dilakukannya semakin membesar dan berdampak. Ini yang kemudian akan menjadi sumber kebahagiaan karena serasa mendapatkan tahta. Dari semua potensi yang telah Allah berikan itu, rasanya akan menjadi mubazir bila tidak dioptimalkan sebagai bentuk syukur tertinggi kepada Allah. Bersyukur sebagai bentuk ibadah akan lebih nyaman bila kita lakukan sesuai dengan personality kita. Dengan anugerah potensi terbaik dalam hal menalar, kekuatan tulang, kemudahan untuk hidup mandiri, dan memikirkan sesuatu secara mendalam, maka semestinya dia lebih fokus dalam skala prioritas yang tak melulu tentang kepentingan dirinya sendiri. Kesungguhan kebiasaan berdasar makanan yang harus dilakukannya adalah penuh konsentrasi dengan sholat khusyuk dan bertafakur. Fokuslah thinking introvert, Anda luar biasa. Stephen, kue banget.